di sininya itu nanti kita kopikan saja, masukkan di sini untuk profil. Kalau belum nanti isikan sembarang terlebih dahulu, nanti bisa diedit kembali. Contohnya salah, nanti bisa diedit. Kemudian masukkan fotonya. Untuk saya masukkan ini, kemudian nanti kita tambahkan fotonya. Masukkan foto. Setelah masukkan foto, kemudian kita tinggal simpan. Kita klik simpan. Nah, setelah berhasil dimasukkan, kemudian kita cek di menu OSIS, menu pengurus OSIS ini. Dan di sini sudah tertera dua orang yang tadi sudah saya masukkan, yaitu Danu dan Doni Setiawan. Itu untuk yang saya masukkan ini. Kemudian di sini jika orang tersebut, ini fungsi tombol tayang ini ya, untuk fungsi tombol tayang ini, jika OSIS tersebut sudah tidak lagi menjadi OSIS ataupun sudah tidak menjabat lagi OSIS, itu kita bisa mentidaklayangkan atau kita hapus saja. Itu untuk menghilangkan dari sini. Nah, contoh ini kita coba untuk tidak tayang ini, tinggal klik. Dan setelah klik kita cek di menu tampilan, kemudian kita refresh. Otomatis yang tidak tayang tadi otomatis tidak terlihat di bagian tampilan depan ini. Itu untuk yang tombol tayang. Dan kita lihat nih di aksi itu terdapat 3 tombol di dalam tombol aksi tersebut, yaitu ada tombol detail, edit, dan juga hapus. Dan kita lihat tombol detail. Di tombol detail ini itu kita bisa melihat namanya siapa, kelas apa, rombelnya apa, sebagai pengurus apa, jenis kelamin, username, URL. Kemudian fotonya apa, motonya tayang, ini keterangannya tidak, user upload, user edit, waktu edit. Itu untuk keterangan detail. Kemudian ada sesuatu yang salah nih di bagian sini. Untuk kita bisa mengeditnya di bagian sini, untuk mengeditnya. Nah, nanti kan, contoh nih, saya kan belum aktif nih untuk username SM tersebut. Kemudian kita sudah mengaktifkan username Doni ini yang ada di School Media. Kita bisa menggantinya di edit dan kita ganti dengan username yang sudah aktif. Contoh nih Doni, yang sudah aktif ini Doni underscore SM. Contoh yang aktif seperti ini. Kemudian kita edit URL-nya, kemudian kita simpan. Nah, setelah selesai akan seperti ini untuk selesai. Kemudian ini juga ada tombol untuk menghapus. Untuk menghapus, jikalau siswa tersebut sudah tidak menjabat lagi sebagai OSIS, saya bisa menghapusnya di sini. Dan di sini akan muncul keterangan yang tidak akan dihapus. Fungsinya ini tuh untuk tidak ada salah tentang penghapusan. Kalau kita lupa nih, klik tombol ini, klik nih untuk tombol ini, itu bisa dibatalkan, itu fungsinya, dan data tidak langsung terhapus. Itu fungsi untuk tombol modal tersebut, pemberitahuan terlebih dahulu. Ada 2 step itu untuk fungsi tombol tersebut. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian submenu bidang kegiatan. Kita klik menu submenu bidang kegiatan. Untuk submenu bidang kegiatan, di submenu bidang kegiatan ini itu kita juga buka di bidang kegiatan. Nah, ini soalnya kosong belum diisi, ini juga belum diisi, dan kita coba isi. Untuk menambahkan submenu bidang kegiatan yang ada di sekolah Bapak Ibu, itu kita bisa klik tombol tambah yang ada di kanan atas ini. Kita klik tombol tambah, kemudian kita tambahkan ini
Yang bidang kegiatan ini itu bidang kegiatan OSIS. Ini untuk kegiatan yang ada di OSIS ini. Nah, untuk tambah. Yang ke bidang kegiatan yang diadakan OSIS, contoh lomba. Dan di lomba ini nanti kita bisa menambahkan foto. Contoh kita menambahkan foto. Kemudian dalam foto ini di bagian sini ada kolom image. Ikon image fix. Kemudian akan muncul modal. Modal tersebut ada 2 tab, yaitu image info dan juga tab upload. Nih, kemudian kita pilih saja yang tab upload. Kemudian untuk memilih gambar, kita klik choose file. Kemudian pilih gambar yang akan di-upload. Kemudian kita pilih contoh gambar ini. Kemudian kita open. Setelah ada nih, sudah gambar tertera di sini yang sudah kita pilih tadi. Kemudian kita klik tombol yang ada di bawah choose file ini. Send it to the server. Dan kita klik saja. Nanti setelah berhasil akan muncul modal di atas ini. Berhasil di-upload. Kemudian kita tinggal klik OK. Kemudian setelah berhasil di-upload, itu akan gambarnya itu terpampang di sini, di preview ini. Dan itu juga bisa disesuaikan untuk ukurannya. Ya, tinggal saja klik di sini, klik untuk mengaturnya. Kemudian kita nanti nih ukurannya kita kepengen 500 saja. Kemudian nanti sudah height-nya ini otomatis menyesuaikan dari lebar ini. Dan kita tekan OK. Nih untuk fotonya. Kemudian kita ini sudah menambah foto. Kemudian kita tambah tabel lagi. Tambah tabel. Ini kita 5 ini. Nih contoh, ini nomor, ini 1, 2, 3, 4, dan ini nama kegiatan. Contoh kita 1, lomba makan kerupuk, 2, tarik tambang. Dan ketiga kita isi dengan balap sarung. Dan ini lomba sepak bola antar kelas. Setelah ini selesai, untuk ini udah pas, udah selesai, ini bisa dilihat juga di sini previewnya. Kemudian kita klik tombol simpan. Nah, berhasil. Kemudian kita cek di kegiatan OSIS ini. Nah, di sini akan masuk yang dari yang kita buat tadi, nama kegiatannya. Kemudian setelah selesai, ini konten tersebut bisa kita klik di sini untuk melihat. Di dalam sini sudah terdapat konten yang kita tulis dari sini. Tadi kita bisa melihatnya di bagian menu OSIS, kemudian bidang kegiatan. Ini untuk bidang kegiatan tersebut. Ya, di sini juga kita bisa melihat di sini tampilannya ini ada ini judulnya, kemudian di bawahnya ini kapan konten ini dibuat. Ini untuk tanggalnya. Dan di sini berapa sih orang yang melihat konten kita, dan di sini untuk ada berapa sih komentar yang sudah di-feed oleh orang lain. Dan di bawah sini itu ada kontennya. Kemudian di bawah sini juga ada untuk membagikan. Ada juga Facebook, WhatsApp, Twitter, dan yang lainnya ini. Kemudian di kanannya itu apa reaksi tentang konten ini. Apakah menyukainya, dan ada pilihan tidak
menyukainya. Kemudian di bawah sini untuk komentar. Di komentar ini itu bisa dimoderatori atau tidak. Dan untuk memoderatori itu di tombol sini. Moderator itu apa sih? Moderator itu fungsinya kita orang berkomentar itu kita untuk memfilter. Itu fungsi untuk moderator ini. Di dalam moderator ini itu ada moderator dan tidak. Kalau tidak ini itu seumpama nih ada orang berkomentar itu langsung muncul. Itu untuk moderator. Dan tayang ini untuk menayangkan konten ini atau tidak. Kalau tidak, nanti bisa klik yang di sini. Itu untuk tidak tayangkan. Nih, udah berhasil. Kalau ingin menayangkan, tinggal klik saja untuk menayangkan lagi. Nah, nih, contoh yang moderator ya, saya coba juga. Ini contoh yang moderatornya off. Dan ada tulisannya tidak. Dan kita coba. Kita berkomentar di bagian bawah sini. Kita berikan komentar tentang konten yang di atas. Kegiatannya kemudian setelah diisi itu kita kirim. Dan di bawah sini ini jumlah karakter teks yang bisa digunakan. Itu tinggal 974 yang karakter yang tersisa. Jadi kita memasukkan untuk ini sampai full. Nah, di sini kalau sudah sampai full, untuk kita berkomentar banyak sekali nih. Kemudian ada batasnya. Kemudian sampai tidak bisa lagi untuk dituliskan. Ini karakter dan di sini juga tertera 0 karakter yang tersisa. Ini untuk jumlah karakter. Dan kita setelah selesai berkomentar, kita tinggal klik kirim. Di sini kalau di admin moderatornya ini tertera tidak, langsung saat orang berkomentar itu akan masuk di sini, langsung muncul untuk komentarnya. Kemudian kita coba lagi aktifkan yang moderator ini. Kita aktifkan. Saat kita aktifkan, kita coba lagi refresh di halaman depan ini. Dan kita coba berkomentar. Ini ada komentar. Tentunya ada orang, mestinya saya kalah dalam lomba tersebut. Lomba dan saya kirim nih komentar saya. Dan di sini saat kita mengaktifkan moderator yang ada di sini, itu komentar tersebut tidak langsung tayang, tapi harus di-approve oleh admin. Ini kan kalau sudah tertera nih, tidak tampil yang saya tulis tadi. Masuk cara untuk men-approve-nya itu bagaimana sih? Itu di bagian admin. Nanti admin di aksi ini, itu kita klik aja tombol aksi, kemudian kita masuk ke komentar. Saat kita klik menu aksi, itu terdapat 5 button, yaitu komentar, review, detail, edit, dan juga hapus. Kemudian tadi kan saya sudah berkomentar dan saya untuk meng-approve-nya itu gimana sih? Untuk meng-approve-nya itu kita tinggal klik komentar yang ada di sini. Klik tombol komentar. Di sini masuk ada 2 komentar yang berkomentar tadi. Di sini tertera kegiatannya sangat menarik. Dan yang kedua tadi saya menuliskan dengan saya kalah dalam lomba sepak bola. Di dalam komentar yang 2 ini kan ini belum tayang dan ataupun belum di-approve. Itu untuk pengapproval.
Kemudian kalau mengapprove-nya gimana sih? Untuk mengapprove-nya, kita yang ini, kan di bagian kolom ini tayang, kemudian kita yang tidak berwarna biru ini berarti tidak tayang. Kemudian kita untuk menayangkannya, kita tinggal klik. Dan nanti setelah diklik akan ada pesan. Pesan itu nanti berhasil, tayang berhasil diperbarui. Tekan saja OK. Dan kita cek di menu bidang kegiatan ini, kita refresh. Nah, di sini sudah tertera ada 2 komentar yang muncul. Ini muncul karena sudah di-approve oleh admin. Ini komentar yang sudah tampil. Kemudian di tombol sini itu ada hapus jikalau tidak ingin menayangkan komentar tersebut. Ini untuk komentar. Dan di sini juga ada pencarian dan juga ingin menampilkan berapa data yang ada di sini. Contoh ini ada ratusan komentar nih, kita bisa melihatnya di sini. Kita bisa langsung otomatis 100 data, 50 data, 25 data, 10 data. Nah, yang defaultnya ini 10 data. Dan kita close saja. Dan kita masuk lagi ke menu traffic. Kita klik menu traffic. Menu traffic ini gimana? Apa sih fungsinya menu traffic ini? Menu traffic ini kita bisa melihat untuk konten yang ini, untuk ini traffic ini berapa sih orang yang masuk ke konten ini. Ini untuk catatan Bapak Ibu, bukan orang. Contohnya ada konten 1, 2, 3. Ini yang traffic ini terdeteksi saat orang mengeklik konten tersebut, bukan yang ada di depan sini. Contoh saya ini, contoh mengeklik konten ini. Berarti ini terhitung 1. Ini terhitung 1. Bukan yang ada di depan tadi. Tapi saat orang mengeklik konten kita dan melihat tampilan ini, itu otomatis akan terdeteksi masuk ke dalam traffic tersebut. Nah, di sini sudah tertera nih. Kita lihat. Di sini kan tanggal 6. Tanggal 6 ini, kan bener kan tanggal 6 dan sini juga tanggal 6. Di tanggal 6, ini 6 ini tanggalnya, kemudian kunjungan 1, yaitu saya tadi, mengunjungi. Ini di tanggal 6 ini ada 1 kunjungan. Dan di sini tertera tanggalnya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Di tanggal 1 sampai 31 ini ada 1 kunjungan, yaitu di tanggal 6. Kemudian di sini itu otomatis defaultnya itu saat bulan ini. Ini kan sekarang kan bulan Agustus, otomatis akan bulan Agustus. Kemudian contoh kita ingin melihat di bulan sebelumnya, itu bisa kita klik icon ini, kemudian kita pilih untuk bulan-bulan yang kita ingin melihat traffic. Untuk kita sudah membuat konten dari 3 bulan kemarin, itu bisa kita lihat di bagian sini untuk bulan Juni atau Juli, itu bisa dilihat. Untuk melihatnya gimana sih? Untuk melihatnya kita tinggal klik bulan yang ingin kita tampilkan, kemudian kita klik lihat. Nah, di sini kan saya baru buat konten nih, kemudian kan di bulan Juli kan belum ada kontennya, berarti tidak ada yang melihat. Untuk bulan Juli, kita masuk lagi ke bulan Agustus. Jadi kan udah ada 1 orang yang melihat konten kita. Untuk fungsi traffic, kemudian kita masuk ke detail. Kita klik menu detail. Di detail ini kita bisa melihat konten yang kita buat tadi. Tadi kan saya membuat konten gambar, kemudian tabelnya, kemudian acaranya tadi. Dan kita melihat juga di sini ada 2 tab, yaitu keterangan dan detail informasi. Kita kan pertama masuk ke tab keterangan, dan kita masuk ke tab detail informasi. Di tab detail informasi itu tertera judul, tayang, dibuat oleh, tanggal buat, diedit oleh, dan juga
tanggal edit itu untuk detail informasi yang bidang kegiatan ini. Kemudian saat ini saya salah atau ingin mengganti konten tadi, kemudian kita bisa mengeditnya di sini di button aksi, kemudian kita klik edit. Nah, di edit ini ada keterangan lomba, kemudian kita bisa mengeditnya di sini. Contoh konten tersebut masuk ke dalam berita detik.com, kita bisa meng-share-nya nih di bawah sini. Contoh berita kita sudah viral, kemudian kita masukkan juga di sini. Contoh di sini linknya, kemudian masukkan URL-nya, kemudian nanti bisa ditarget blank untuk menambahkan link tersebut. Dan kita juga bisa menghapusnya. Contoh agenda bidang kegiatan OSIS ini sudah selesai atau sudah usang, kita bisa menghapusnya di sini atau tidak tayangkan di bagian sini. Itu untuk bidang kegiatan OSIS ini. Di sini untuk menu OSIS sampai sub menunya sudah selesai. Kemudian kita masuk ke menu sesi tanya jawab. Mohon izin admin bisa tanya? Ya Pak, saya tanyakan untuk tanyanya bisa di kolom chat supaya nanti tidak mengganggu. Contoh nih banyak orang yang chat nanti, jadi kalau menghidupkan mic-nya nanti bisa saling debat nanti, untuk dimohon di kolom chat saja. Ya Pak ya Kak, Pak Bu. Lihat kolom chatnya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom chat, nanti biar saya buka di sini. Dari Ruslan, adakah record tutorial CMS hari-hari sebelumnya? Untuk record sebelumnya ada kendala dalam record dan itu bisa nanti kalau belum mengerti nanti bisa ditanyakan, nanti bisa juga diberitahu oleh admin kami. Kemudian dari Pak Zainal, ini untuk webnya update belum ya? Untuk web versi terbaru untuk nanti langsung diperbarui, tapi itu masih coba ya dalam, nggak langsung dibelas ke semua sekolah, nanti bertahap. Nanti setelah selesai nanti diberitahu di grup. Dari Hamdan OPS Pak, untuk upload kegiatan OSIS dalam bentuk video gimana Pak? Kita masuk ke dalam kegiatan nih ya, kegiatan berarti kita tambah. Untuk yang video nih, di video ini nanti akan disediakan link YouTube, seumpama nanti
Bapak ingin menambahkan video, itu bisa nanti. Nanti kalau udah live subscribe nanti otomatis akan ada link YouTube di sini. Nanti YouTube nanti tinggal linknya saja di copy, nanti pastikan situ, nanti akan muncul di konten sini untuk link YouTube. Dari SMAN 1 Tapen. Berarti yang like tadi yang tidak ditayangkan tidak masuk ke tambah like-nya ya Mas. Kalau untuk melihat like itu di tampilan front end-nya saja Pak, nanti di sini itu ada like atau suka. Dari sini kan 0 yang menyukai dan 0 yang tidak suka. Itu nanti kelihatan di sini. Untuk pemberitahuan itu di grup sekolah. Kalau yang belum masuk ke grup itu bisa menghubungi admin nanti untuk dimasukkan ke grup. Ada dari Pak Hamdani atau ini. Kalau videonya bukan dari YouTube, di menu Pak uploadnya. Kalau bukan dari YouTube, nanti bisa di-upload di menu beranda ini. Di menu beranda ini terdapat kan 3 nih, ada berita, galeri, video. Nanti bisa di-upload di sini untuk video yang dari lokal. Kalau tidak dari YouTube, nanti biar ditambahkan videonya di sini. Videonya apa? Kemudian videonya dipilih, pilih thumbnail, kemudian keterangan. Ini untuk video, nanti juga akan masuk di News Media ini. Nanti bahkan ini menambahkan video yang di sini ini kan untuk promosi dari pihak sekolah dan juga akan disupport oleh School Media berupa promosi di web News Media ini. Di sini nanti juga ada video dari Bapak Ibu. Untuk nih saya mengupload video untuk mengupload, kemudian langsung otomatis akan masuk di sini. Jadi siapa dari pihak sekolah Bapak Ibu yang sering nih mengupload konten contoh berita, foto, galeri, langsung akan otomatis masuk ke sini. Berarti yang aktif dan sering mengupload berita itu dan video itu juga akan masuk di bagian atas sendiri. Jadi untuk Bapak Ibu, saran saya aktif, untuk sering aktif mengupload berita, foto dan video itu supaya nanti bisa muncul di atas sendiri nih untuk promosi kepada sekolah Bapak Ibu. Dari Bapak Ruslan, apakah paket hosting berpengaruh terhadap cepat lambatnya web tampil? Nih, kan di setiap hosting itu kan ada, kita mempunyai contohnya ada ruang penyimpanannya. Seumpama contoh kita memori kita penuh, itu otomatis akan agak sedikit mengganggu untuk mempercepat. Tapi di Media ini mungkin akan di webnya itu akan dibantu untuk mempercepatkan website supaya lancar dan juga akan dikembangkan terus untuk mempercepat websitenya. Untuk yang belum gabung,
ke grup itu sudah di-share untuk nomor admin itu bisa langsung di chat itu bisa ditanyakan di nomor tersebut. Dari Papua SMA DPPK Pak Yasudarso Merauke Benjamin. Mohon izin untuk aplikasi ini, adakah panduannya dalam bentuk PDF untuk dapat dipelajari secara bertahap? Sekali lagi, untuk panduan dalam bentuk PDF itu masih dalam tahap pembuatan. Nanti setelah selesai itu akan disebarkan di grup. Dan untuk, kan ini kan udah tulis nih untuk CMS versi 5.1 ini. Kemudian nanti kan panduannya baru dibuat. Jadi itu diadakan webinar ini untuk Bapak Ibu supaya lebih paham dan tidak menunggu panduannya. Tuh, jadi supaya langsung ini kan sudah diajarkan, nanti langsung bisa untuk mempraktekannya gitu Pak Bu. Jadi setelah panduannya itu juga supaya lebih paham lagi. Dijelaskan itu kan berjelaskan di webinar, kemudian lihat panduan sudah agak-agak mengerti, jadi lebih enak untuk membaca panduan PDF-nya. Dari Pak Muhammad Wahyudi, untuk upload video apakah ada batas ukuran file yang akan diupload? Karena beberapa kali akan diupload selalu gagal. Mohon penjelasannya. Untuk menu upload tambah video ini, itu saran saya jangan yang terlalu berlebihan. Kayak contoh ada yang upload 1 giga sampai beberapa giga. Itu saran saya untuk video pendek-pendek saja, itu sekitar 50 MB sampai 100 MB saja. Tuh, biasanya kadang-kadang juga gagal. Kenapa sih? Karena koneksi. Kadang-kadang terkendala koneksi. Karena upload video itu menguras banyak sumber daya tentang paket data maupun WiFi. Itu biasanya gagalnya karena percepatan paket data atau WiFi tersebut. Dari Bapak Ruslan, bisa nggak minta template yang sederhana sekali dan tidak banyak menunya? Ini Pak, untuk supaya tidak banyak menunya itu bisa diatur di menu pengaturan. Untuk kita buka menu pengaturan, kemudian nih di sini ada banyak pengaturan. Contoh nih, ada banyak menu-menu. Kemudian kita ingin menghapuskan, contoh yang berita galeri video itu saya nggak mau ada tampil submenu video ini, kita bisa menonaktifkan. Untuk kita menonaktifkan submenu tersebut, kemudian kita refresh untuk melihat, kemudian langsung otomatis di sini tidak ada submenu yang di menu beranda ini, videonya sudah hilang atau dinonaktifkan. Untuk mengaktifkannya itu tinggal klik di sini. Nih, untuk mempersempit menu dan supaya tidak banyak menu-menu. Tuh. Supaya ini menambah juga bisa ditambahkan menu atau bisa custom menu di sini. Itu untuk supaya tidak memperbanyak menunya. Dari SMAN 1 Tapen, Mas, satu akun maksimal berapa browser, Mas? Maksudnya satu akun kita buka 2 browser secara bersamaan bisa nggak, Mas? Untuk 2 browser, contoh kita membuka nih
membuka Google Chrome dan juga membuka Mozilla. Itu bisa menggunakan satu akun. Jadi dari dua browser, karena kan akun itu tersimpan ke dalam browser. Jadi kalau pindah browser itu tidak masuk akunnya. Jadi bisa mengisikan lagi. Jadi nanti bisa dibuka untuk dua browser. Dari Ibnu Muslim, Bapak atau Ibu Muslim, tolong diperagakan bagaimana membeli paket soal dengan S-Coin. Untuk S-Coin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Novel nanti kalau saat sesi S-Coin. Nanti kan tadi dijelaskan S-Coin tersebut dasar-dasarnya. Karena di sini S-Coin masih belum dipublish, nanti setelah dipublish akan diperagakan untuk pembeliannya dan juga praktek S-Coin tersebut. Dari Bapak Duslatan, bisa tidak menulis ditempel aplikasi e-rapor untuk menulis. Untuk menulis itu bisa ditempel e-rapor. Untuk penjelasannya besok akan saya peragakan untuk menulis. Saya kasih tahu untuk menulis untuk besok ya Pak Bu. Besok jangan lupa jam 9 akan diadakan webinar lagi dan akan saya praktekkan. Beda dengan di kami. Memang beda untuk website, karena website ini yang terbaru. Untuk yang di Bapak Ruslan itu masih versi yang lama. Nanti hubungi admin kami saja nanti supaya diperbarui, supaya di list, nanti akan diperbarui. Suaranya tidak ada Pak. Apakah ini saya tidak ada suaranya? Mohon Bapak Ibu berkomentar di chat ini. Ada. Untuk Bapak Ibu sudah terdengar suaranya. Untuk Bapak yang di SMA ini mungkin ada kendala koneksi, karena setelah Bapak Ibu yang lainnya juga mendengar suara saya. Jelas. Ya jelas, suaranya jelas. Bapak dari Bapak Ibnu Muslim, apa ada menu untuk ceklok guru dan siswa? Maksudnya untuk menu guru nanti tersedia di data ini. Tapi untuk data masih belum siap dan masih di coming soon. Di guru ini nanti akan ada nih di tampilan sini di bagian data nih, nanti ada guru dan siswa. Dan ini untuk pengisiannya itu ada di UMC nih. Nanti ini masuk dan sudah saya praktekkan untuk mengisi guru dan siswa dan yang lainnya ini. Mungkin sudah jelas dan tidak cukup untuk komentarnya atau yang kurang jelas. Kemudian kita lanjut lagi ke menu opini. Kita klik menu opini.
Di menu opini ini terdapat ada 2 submenu, yaitu submenu guru dan juga submenu siswa. Kita coba klik di menu submenu guru. Di menu opini ini terdapat ada 2 nih, menu guru dan siswa. Ini bisa juga diisikan oleh admin dan juga bisa diisikan oleh guru dan siswa. Ini di CMS ini ada 3 level untuk bisa masuk ke sekolah domain masing-masing. Itu bisa admin sekolah, itu nanti tampilannya ada banyak nih. Untuk yang masuk sebagai guru, itu masuk hanya bertampilkan opini saja, itu di guru. Kalau siswa, itu masuk di opini hanya siswa saja. Ini berfungsi apa sih guru dan siswa itu? Di guru itu bisa mengisikan contoh ini. Guru ini menambahkan konten ini. Ini untuk yang bagian level guru, dan ini untuk siswa. Dan ini untuk siswa di bagian sini. Nanti guru-guru bisa menambahkan opini yang ada di sini. Di sini. Kemudian kita contoh tambahkan opini guru apa, judulnya apa, kemudian keterangannya apa. Ini kan opini guru 1, kemudian nanti keterangannya apa, kemudian setelah selesai menambahkan opini itu bisa klik simpan. Ini untuk opini guru. Dan di opini guru ini juga kita bisa lihat di menu opini ini, kita pilih menu submenu yang guru. Dan kita kan sudah ada nih untuk opini guru. Kemudian kan di sini apa aja yang bisa dilakukan guru tersebut. Guru itu bisa untuk menayangkan, berkomentar ini untuk moderator ataupun tidak. Kemudian di dalam sini ada komentar, traffic, detail, edit, dan hapus. Dan tayang ini fungsinya apa sih? Untuk tayang ini itu fungsinya untuk tidak menayangkan konten yang sudah dibuat tersebut. Dan di sini no image available itu tandanya di sini di saat menambahkan itu kita tidak memasukkan komentar, tidak memasukkan foto. Contoh di sini kita tambah, kemudian ada kan foto, menambahkan foto, upload, itu masukkan seperti tadi, first file, dan kita pilih fotonya, send to server, kemudian sudah berhasil, kita klik OK. Dan coba kita mengatur fotonya OK, dan di bawahnya juga kita mengasih foto. Berhasil, kemudian oke. Dan di sini ada 2 yang saya masukkan fotonya. Di sini contoh foto, kemudian kita masukkan keterangannya, kemudian foto lagi, dan kita simpan. Ini yang diambil sebagai cover dan ditampilkan di sini itu yang gambar 1. Kan tadi saya memasukkan ada 2 gambar, yaitu gambar 1, keterangan, dan juga gambar. Yang digunakan sebagai covernya itu yang gambar pertama untuk ambilkan covernya. Kemudian moderator. Moderator ini fungsinya untuk ini kan saya membuat konten. Kemudian konten tersebut moderator ini digunakan untuk komentar. Untuk yang baru masuk ini saya jelaskan lagi.
untuk komentar di moderator ini kan ada komentar nih, yaitu moderator ini yang aktif. Kemudian moderator itu fungsinya apa sih? Moderator itu fungsinya untuk memfilter komentar. Contoh, ini kan udah aktif kolom komentar dan moderator ini. Kemudian kita masukkan komentar tentang opini. Opini Bapak atau Ibu bagus. Saya mau share. Contoh, ini opini yang dibuat Bapak Ibu, kemudian ingin meng-share dan dia berkomentar di kolom komentar. Dan di sini komentarnya tertera moderator aktif. Dan kita kirim. Kita klik kirim. Dan berhasil. Tapi kok tidak tayang sih komentar yang saya buat tadi? Karena di bagian admin itu tertera moderatornya aktif, makanya tidak tampil. Cara menampilkan itu bisa diaktifkan oleh guru yang buat konten tersebut dan juga admin sekolah. Jadi untuk mengaktifkannya, kita klik tombol aksi di sini. Kemudian kita klik tombol komentar di sini. Ini kan tadi ada komentar moderator yang belum di-approve. Untuk meng-approve-nya itu kita tinggal klik tayang. Saat sudah klik tayang, kemudian kita lihat di tampilan opininya, otomatis akan tampil saat sudah di-approve oleh admin atau guru yang buat konten tersebut. Ini untuk menayangkan, meng-approve konten yang dibuat tadi. Jadi Bapak Ibu yang sebagai guru itu bisa masuk ke websitenya masing-masing dan untuk menulis opini. Dan juga siswa juga masuk ke domain masing-masing untuk menulis opini. Dan di sini juga bisa mematikan moderatornya dengan cara klik moderator ini. Kemudian kan tidak, kemudian otomatis saat dari terlebih dahulu saat orang berkomentar untuk kemudian otomatis akan tampil. Ini untuk yang moderator komentarnya dinonaktifkan. Kemudian kita melihat traffic yang melihat. Di sini juga tertera benar saat tanggal 6 ini ada satu kunjungan, yaitu saya. Contoh, saya berulang-ulang kali memasuki konten tersebut, tapi untuk ini dihitung satu, supaya itu benar-benar satu orang yang melihat di konten tersebut. Bukan satu. Ini ada dua nih, dua kunjungan, berarti kan ada dua, tapi kenyataannya orang tersebut cuma satu orang saja, tapi berkunjung berulang-ulang kali. Itu grafiknya bukan real, bukannya sebenarnya. Tapi di sini tuh satu orang, walaupun dia berkunjung berkali-kali, tapi tetap satu kunjungan. Karena orang yang sama. Dan juga di sini itu bisa melihat traffic berdasarkan bulan. Dan di sini ada juga detail. Detailnya itu tadi tentang keterangan yang sudah dimasukkan tadi. Dan juga ada detail informasi. Judulnya apa, tayang dia, kemudian dibuat oleh siapa, tanggal buat, diedit oleh, dan tanggal edit. Dan juga seumpama di konten tersebut ada kesalahan atau ingin ditambahkan, itu bisa diedit di menu aksi, kemudian klik edit. Dan ini untuk mengeditnya. Kemudian kalau sudah benar dan sudah ditambahkan atau sudah diedit, kita tinggal klik simpan. Dan kalau opininya sudah tidak digunakan lagi atau
ingin tidak ditayangkan itu bisa tidak tayangkan di sini atau bisa dihapus di sini. Dan setelah guru selesai, kita masuk yang opini siswa. Dan kita masuk ke opini siswa juga di tampilan siswa. Sekali lagi, untuk opini ini, itu yang opini siswa itu siswa bisa mengisikan opininya di website masing-masing. Contoh nih, siswa kita disuruh membuat opini dan siswa tersebut disuruh mengisikan opini siswa-siswa yang ada di sekolah kita itu untuk mengisi di website kita. Itu nanti admin mengaktifkan user siswa terlebih dahulu. Setelah user siswa aktif dan dibagikan token oleh admin, nanti setelah masuk ke Skumedia kan itu kalau mendapatkan kan mengisi email, nanti mendapatkan email dari Skumedia, kemudian aktivasi tentang username tersebut, kemudian mendapatkan username dan juga password, mengisi password, kemudian user siswa tersebut sudah aktif. Setelah aktif, dia bisa digunakan login di website masing-masing. Itu nanti bisa untuk mengisi opini yang di bagian siswa ini. Contoh untuk pengisiannya siswa itu bagaimana? Untuk pengisian siswa itu hampir sama dengan yang guru. Ini yang siswa, untuk opini siswa 1 kelas 10 BL 2. Kemudian ini kita masukkan keterangan opini dan juga bisa dimasukkan foto dan lain sebagainya. Untuk ini contoh doang. Kemudian kita setelah selesai memasukkan judul dan juga keterangan, kita klik simpan. Dan di sini juga ada keterangan tentang sama dengan guru, ada tayang, ada komentar moderator, dan juga aksi di sini untuk mengupload komentar tersebut, grafik, detail, edit, dan juga hapus. Untuk melihat opini siswa, kita klik menu opini, kemudian di submenu siswa, kita klik akan masuk ke opini siswa yang dibuat tadi. Ini untuk opini siswa. Di opini siswa, itu bisa diklik, kemudian itu sama tampilannya. Ada juga judul, kapan dibuatnya, berapa yang melihat, ada berapa yang berkomentar, juga bisa dibagikan ke media sosial, dan juga reaksinya bagaimana tentang konten tersebut. Kemudian juga bisa berkomentar di bagian bawah. Itu untuk komentar dan juga untuk opini siswa. Ini enak nih untuk guru-guru yang untuk memberi tugas. Untuk ini kan ada musim banyak corona nih, dan banyak siswa yang belajar dari rumah. Itu bisa dikasih tugas oleh sekolah. Contoh kita mengasih tugas bahasa Indonesia kepada siswa, itu tugas membuat opini. Kemudian nanti admin pertama generate token yang ada di UM, kemudian dibagikan ke siswa masing-masing. Kemudian tokennya dan juga NPS siswa itu dibagikan, yang NPS itu untuk ID pendaftaran dan juga token. Kemudian nanti masukkan email, kemudian dapat email dari Skumedia, kemudian masuk ke Skumedia dan usernya udah aktif. Kemudian kalau udah aktif itu bisa digunakan untuk login di website sekolah ini. Itu untuk menu siswa yang di opini ini. Itu untuk opini. Kemudian untuk menu opini saya rasa udah cukup dan sudah selesai sampai di opini siswa. Kemudian dibuka untuk sesi tanya jawab.
Bagaimana Bapak Ibu? Sudah jelas? Untuk Bapak Ibu yang belum jelas, silahkan untuk bertanya di kolom chat yang nantinya akan langsung dijawab oleh Mas Randy. Saya persilahkan. Ini dari SMAN 1 Putus Sibau. Mau tanya tentang data OSIS. Selain admin sekolah yang bisa mengisi atau mengubah data yang ada di OSIS, apakah bisa juga jika salah satu anggota OSIS untuk mengakses hanya bidang OSIS saja? Jika bisa, bagaimana caranya? Terima kasih. Untuk mengakses menu OSIS ini, itu untuk sekarang itu hanya admin. Dan kalau ingin OSIS tersebut ingin mengakses itu nanti kedepannya memang akan dibuatkan data user, dan data user ini contoh kan banyak sekali siswa nanti bisa dimasukkan di situ, nanti di dalam data user tersebut itu bisa diaktifkan nih untuk siswa ini akan diberikan akses untuk mengakses profil atau data user tersebut. Contoh ini siswa B, contoh siswa B ini bisa diberi akses untuk mengakses OSIS. Nanti kedepannya akan dikembangkan seperti itu memang Pak Bu, untuk bisa mengakses di berbagai aplikasi. Untuk yang sekarang itu bisa dibagikan contoh admin tersebut kepada akses admin sekolah tersebut diberikan kepada siswa yang terpercaya untuk pada OSIS, dan dibagikan untuk mengisi OSIS itu juga bisa untuk yang saat ini. Dari Bapak Ruslan, adakah alternatif untuk aktivasi user bisa dialihkan ke admin? Memang untuk aktivasi user itu bisa diaktifkan juga oleh admin, tapi admin nanti ini nih admin, contoh admin itu mendata siswa tersebut, itu emailnya itu siswa itu dikelompokkan ke dalam form, contoh kita kertas, contoh siswa ini, contoh yang diperlukan untuk aktivasi itu apa aja, contoh namanya, emailnya, dan dia ingin username seperti apa, atau kita sendiri yang membuat username-nya. Nanti sudah diterima nih ke admin, data-data yang diperlukan untuk aktivasi seperti email tadi itu bisa dimasukkan. Emailnya nanti siswa tersebut akan mendapatkan email dari School Media untuk aktivasi token, tapi tetap untuk mengaktifasi karena itu kan bersifat privasi aktivasi. Jadi maksudnya tetap di email siswa yang bersangkutan tersebut. Dari Laoti Hamsar, menu aplikasi apa bisa dimasukkan aplikasi ujian sekolah atau ulangan sekolah? Untuk menu aplikasi ini itu untuk aplikasi yang ada di School Media. Contoh Bapak Ibu mempunyai aplikasi sendiri, itu bisa dimasukkan di link ini. Contoh Bapak Ibu sudah mempunyai aplikasi lain yang sudah dipublish ke online, itu bisa dimasukkan di linknya, nanti bisa langsung diklik redirect ke aplikasi Bapak Ibu yang sudah online tersebut. Dari SMAN 1 Tapen, Mas, berarti guru dan siswa semua yang terdaftar di domain kita bisa semua ya Mas, buat opini tanpa harus mendaftar lagi Mas.
Hmm, untuk kita lihat, buka UM. Kita masuk ke UM, atau juga bisa masuk ke dari sini. Sini kan di handle baru itu kan sudah disediakan menu user management, itu bisa diklik saja kan. Jadi otomatis akan masuk ke dalam dashboard UM. Nanti ini yang tampilan admin. Nanti admin itu akan mendaftarkan guru, siswa, orang tua lainnya, dan juga admin. Ini adminnya bisa ditambah untuk admin. Contoh ini, kan tadi kita ingin guru dan siswa itu bisa masuk di domain website CMS kita. Itu kita daftarkan terlebih dahulu. Cara daftarnya bagaimana sih? Untuk cara daftarnya itu bisa langsung tambah guru di sini, kemudian bisa di-upload Excel. Upload Excel itu sudah saya jelaskan di webinar kemarin. Setelah sudah didaftarkan, kemudian kan nih nanti kan muncul seperti ini. Kalau sudah aktif, itu ada tandanya seperti ini. Sudah ada isian username dan juga nih user benefit. Dan kalau yang belum terdaftar dan akunnya atau user guru belum aktif, itu harus didaftarkan dulu. Nanti kan di sini ada tulisannya nih button token, kemudian kita klik token, itu akan otomatis men-generate token. Kemudian nanti kita untuk guru, kalau siswa itu MISN, kita copy ini, kemudian dan juga tokennya itu untuk didaftarkan untuk mengaktifkan, dan sudah saya praktekkan di webinar kemarin juga. Kalau belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom chat ya Pak Bu.